Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian masih ingat kan bahwa pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Apakah kalian ada yang tahu apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami artinya perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak memerlukan bantuan manusia. Adapun macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, umbi batang. Yang kedua, rizoma atau akar tinggal. Yang ketiga, umbi lapis. Yang keempat, umbi akar. Yang kelima, stolon atau gerabih. Yang keenam, tunas. Yang ketujuh, tunas adventis. Dan yang terakhir adalah spora. Umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif sistem umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkoang, dan ubi jalar. Berikutnya, rizoma atau akar tinggal. Rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Contohnya adalah jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lain.
Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bunga tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, dan lobak. Kemudian yang selanjutnya, stolon atau geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon ini adalah stroberi, arbe, antaman, dan rumput. Selanjutnya, tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah tebu, bambu, dan pisang. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek. Cara memperbanyak tanaman cocor bebek sangat mudah, karena cukup meletakkan daun cocor bebek yang tua di atas tanah sehingga akan tumbuh tunas-tunas baru. Dan yang terakhir adalah spora. Spora adalah sel-sel yang terhubung oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut, tumbuhan paku, dan suplir. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan artinya perkembangbiakan pada tumbuhan yang memerlukan bantuan manusia. Adapun macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencangkok. Yang kedua, stek. Yang ketiga, merunduk. Yang keempat, menempel atau okulasi. Dan yang terakhir, menyambung atau kopulasi. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi suatu tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok antara lain jambu, mangga, dan belimbing.
Yang kedua, stek. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara stek ini adalah dengan menanam potongan bagian tertentu dari tanaman tersebut. Tumbuhan yang bisa ditanam dengan cara stek antara lain singkong dan tebu. Yang ketiga, merunduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara merunduk ini ialah dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya memendamkannya ke dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain apel dan bougainville. Yang keempat, menempel atau okulasi. Cara okulasi atau menempel ini adalah dengan cara menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Cara ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda sehingga dapat memperoleh tanaman yang sifatnya lebih baik dari tanaman induknya. Contoh tanaman yang bisa diokulasi antara lain jeruk, durian, dan rambutan. Dan yang terakhir adalah menyambung atau kopulasi. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dengan menyambung ini ialah dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda, sehingga akan diperoleh tanaman yang baru. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, kita sudah belajar tentang pengertian vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang macam-macam vegetatif alami dan vegetatif buatan. Agar kalian lebih memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, silahkan kerjakan soal berikut ini. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang dapat Pak Yanuar sampaikan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Thanks for watching. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.